Halo sobat Adi semua, teman-teman semua. Kali ini saya ada di Posong ya, yang ada di Kabupaten Temanggung. Seperti apa lengkapnya, seperti apa keseruannya, tetap ikuti terus di channel Adi Adis Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adi semua, teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, yang berkah. Amin, Allahumma amin. Baik sobat Adi semua, teman-teman semua, kali ini ketemu dengan saya lagi di channel Adi Adis Official, channel yang selalu memberikan informasi tentang wisata, tentang perjalanan, tentang healing dan sejenisnya. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan informasi tentang wisata atau tempat wisata yang ada di Kabupaten Temanggung, yaitu adalah namanya Posong ya. Nah, kali ini saya akan bagi dua part ya, karena videonya panjang. Untuk part yang pertama ini saya akan berikan informasi tentang perjalanannya, tentang jalan menuju sampai ke Posong ya. Nah, dimulai dari Jalan Raya Paraan Wonosobo. Jadi sebelum sampai di perbatasan Wonosobo itu ada kecamatan namanya Gedung ya, dan nanti ada apa namanya, rambu-rambu atau arahnya, petunjuk arah. Jadi ada tulisan menuju Posong. Nah, seperti yang tadi teman-teman lihat di depan tadi adalah Jalan Raya Parakan Wonosobo. Kemudian kita akan masuk kurang lebih 5 km untuk sampai ke tempat tujuan, yaitu di Posong ya. Wisata alam yang penuh pesona, yang mempunyai view atau pemandangan yang sangat indah. Nah, tentunya sobat Adis sudah banyak yang tahu ya. Nah, ini kita lihat kondisi jalannya, kurang lebih 5 km ini masih berupa batu-batuan ya, bebatuannya. Nah, sebelumnya kita harus membeli tiket dulu ya untuk masuk ke wisata ini, tempat ini. Kita harus membeli tiket, yaitu 20.000 per orang. Nah, ditambah dengan parkir ya, parkir motor kira-kira 5.000, mobil mungkin 10.000 ya. Banyak fasilitas yang ada di Posong ini, termasuk juga ada tempat penginapan atau villa-villa yang bisa disewa. Juga ada tenda-tenda atau camp ya, camping bagi Anda yang ingin bersensasi ya, bermalam di tempat ini. Juga ada camp-camp disediakan di sini yang bisa disewa, dan juga villa-villa. Nah, ini kita lihat jalanannya cukup sulit ya, jadi bebatuan, batu-batu yang ditata. Ini tentunya bagi kita yang belum terbiasa akan menyulitkan ya, karena tidak bisa berjalan dengan cepat ya, harus lambat-lambat ya, harus pelan-pelan, karena batu-batu ini juga selain kurang mulus ya, tidak mulus, juga kondisi jalannya ini adalah tanjakan ya. Jadi kelihatan di sini motor saya ini kelihatan speedometernya ya, berarti jalanannya ini tanjakan ya, jadi terus penanjak. Bahkan nanti ada beberapa titik yang tinggi ya, tanjakannya cukup tinggi, sehingga kalau kita pakai motor-motor matic seperti yang saya pakai ini untuk berboncengan itu
kadang tidak kuat ya, maka harus turun dulu penumpangnya. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin motornya atau kendaraan yang dibawa kurang fit, di sini banyak tersedia jasa-jasa ojek ya. Jadi banyak tukang ojek atau jasa ojek di sini yang menawarkan angkutan ataupun jasa angkut sampai ke tempat tujuan ya. Namun kita harus membayar lagi ya, harus mengeluarkan uang lebih lagi. Satu orang itu 25.000 ya. Jadi kalau pulang balik itu bisa 50.000 ya. Ya, kita akan bisa lebih menghemat kalau kita memakai motor sendiri ya. Namun harus pelan-pelan, harus hati-hati, tetap fokus ya, dan motornya juga harus fit sehingga bisa sampai ke atas ya. Mobil juga bisa sampai ke atas ya. Jadi teman-teman semua, sebenarnya mobil ini bisa sampai ke tempat lokasi, ke tempat tujuan. Namun kadang-kadang ada ya semacam oknum-oknum ya sini ya, yang memanfaatkan ya situasi-situasi yang kurang pas sehingga diajak untuk naik ojek gitu ya. Ya pemulung ojek kadang-kadang yang ya kurang pas ya. Padahal sebenarnya mobil pun bisa sampai ke atas ya, hanya memang harus berhati-hati, harus benar-benar mobil yang kondisinya bagus ya, karena kondisi jalanan ini tanjakannya cukup tinggi ya, sehingga ya mungkin kampas koplingnya kita juga harus bisa benar-benar kita atur koplingnya, gasnya, sehingga kampas koplingnya juga tidak akan ya sampai tipis atau mungkin nanti bisa menjadi masalah di jalannya. Tapi di sini saya lihat di lokasi banyak mobil yang sampai atas ya, sampai lokasi, artinya mobil pun sebenarnya aman ya. Hanya ada beberapa titik yang untuk simpangan ini agak susah ya, karena sempit. Karena semakin ke atau mendekati lokasi, ini jalanannya semakin sempit ya. Jadi kalau untuk persimpangan mungkin agak susah ya. Kondisi jalannya hampir sama semua seperti yang teman-teman lihat di depan ini. Jadi terbuat dari batu-batuan yang ditata ya, sehingga ya kurang nyaman kalau kita berkendara seperti ini, karena motor kita juga tidak bisa melaju dengan cepat ya. Jadi tidak bisa mengambil ancang-ancang kalau ada tanjakan yang tinggi ya. Dengan terpaksa memang harus ya, kalaupun ada penumpang harus turun dulu satu, nanti bisa jalan sebentar, kemudian bisa dilanjutkan lagi perjalanannya. Oke teman-teman semua, sobat semua, masih di channel Adi Adis Official. Kali ini saya review atau kasih informasi tentang jalan atau perjalanan untuk mencapai atau menuju tempat wisata alam, yaitu Posong ya. Baik teman-teman semua, bagi yang baru mampir, bagi yang baru ketemu channel ini, silakan bisa dukung channel ini dengan subscribe ya, dan juga memberikan like dan komen. Jangan lupa juga di share kepada teman-teman yang lainnya, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain, yang bisa dijadikan referensi ketika Anda mau ke tempat wisata Posong ini. Baik teman-teman semua, sobat Adi semua, masih kita lihat jalanannya masih sama, masih bebatuan yang seperti ini ya. Kita lihat tikungannya dan juga tanjakannya. Ini kelihatannya datar ya, tetapi ini tanjakan terus ini, jadi tanjakan terus, dan akan cukup berbahaya juga ketika akan datang kabut ya.
sehingga di sini pengelolanya itu menerapkan jamnya itu hanya sampai jam 4 sore ya. Jadi ketika melewati jam 4 sore di depan nanti akan dilarang, ditutup ya. Jadi pengunjung dilarang masuk melebihi jam 4 dikarenakan kalau sore ini nanti kabutnya terlalu tebal, jadi tidak kelihatan, sehingga kalau masuk jam 4 pulangnya ataupun kembalinya ini agak malam atau sudah gelap, nanti akan bisa berbahaya atau merepotkan karena jalanannya ini tidak terlihat atau tertutup dengan kabut. Dan yang kedua, kalau sore ini kebanyakan mobil-mobil yang di atas ini adalah turun ya. Jadi mobil-mobil yang tadinya berangkat pagi atau siang, sore itu sudah mulai turun ya. Sehingga kalau kita masuk sore atau ingin ke sana sore ini nanti akan repot ketika berpapasan dengan mobil yang lain. Nah, ini tanjakan yang paling tinggi ini ya. Nah, ini saya ini harus berhenti, dan ya terpaksa ini istri saya harus turun ya, harus jalan dulu beberapa meter yang ya tanjakan yang cukup tinggi, sehingga ya cukup melelahkan ya. Dan biasanya di saat-saat seperti ini nanti akan muncul ojek yang akan menawarkan diri untuk jasa ojek untuk perjalanan ini. Namun ini tergantung kepada kita sendiri ya. Kalau memang merasa repot ya monggo silahkan bisa naik ojek ya, tetapi ini sudah dekat ya. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi. Nah, kita lihat suasana seperti ini, untuk tanjakan tinggi, mobil sebenarnya juga masih kuat ya. Kita lihat di sini ada tulisan kosong ya di gerbangnya, dan juga di area parkir cukup luas. Untuk part 1 ini kita kasih sedikit saja ya, dicuplikan kondisi yang di depan ya, dan nanti akan bersambung ke part yang kedua yang nanti akan lebih banyak kita review tempat atau lokasi semuanya ya, termasuk pemandangannya, termasuk villa nanti ada seperti apa, campnya dan sebagainya, fasilitas-fasilitas yang ada di kosong ini ya. Baik teman-teman semua, sobat Adi semua, nantikan part yang kedua, masih tetap di Adi Adis Official. Kali ini di perjalanan saya menuju wisata Posong ya, yang ada di Kabupaten Temanggung, tepatnya di Kecamatan Kledung. Baik teman-teman semua, sobat Adi semua, sepertinya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tunggu sambungannya part kedua ya. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.